Oke, selamat sore Sore, menjelang Pak. malam teman-teman semuanya. Sore, Pak. Sore. Sorry agak telat teman-teman semuanya, telat 10 menit. Pak. Oke. Sebentar ya. Bapak buka materinya dulu. Oke, sambil nunggu buka materi, teman-teman, kita sudah masuk di pertemuan keempat. Jadi di pertemuan keempat ini kita nanti akan bahas fungsi berikutnya. Mungkin kalau untuk di Java yang kita akan bahas itu nanti fungsi yang mungkin teman-teman juga pernah, kalau mungkin yang pernah belajar bahasa pemrograman pasti familiar banget dengan fungsi berikut ini, mungkin yang berhubungan dengan perulangan lebih tepatnya sih, gitu ya. Nanti bisa dilihat oleh teman-teman di materinya itu udah ada di portal. Teman-teman nanti boleh lihat bareng-bareng. Sebentar, Bapak coba buka materinya dulu. Bapak izin share screen. Nah, oke, teman-teman. Jadi sebelum mungkin kita masuk ke fungsi yang kita akan bahas untuk di pertemuan kali ini, Bapak ada sedikit info dulu untuk kita kan sudah masuk di pertemuan keempat ya. Di pertemuan keempat mungkin tinggal sekitar mungkin 3 pertemuan lagi, 3 atau ya sekitar 3 ya, 3 pertemuan lagi mungkin sampai di UTS nanti. Jadi rencananya karena kita kebagian jatah untuk masuk ke kampus, ya ke kampus itu mungkin kita ada 3 kali, minimal 3 kali untuk datang ke kampus. Jadi Bapak jadwalkan mungkin nanti di pertemuan ke-6 atau ke-7 ya. Mungkin 1 pertemuan di sebelum UTS, 2 pertemuan lagi nanti di sebelum UAS. Mungkin tadi awal ataupun mungkin di pertengahan ataupun di akhir. Jadi 3 pertemuan kita habiskan mungkin 1 sebelum UTS, 2 lagi itu nanti kita habiskan sebelum UAS. Jadi jadwalnya nanti akan di-share lebih update-nya mungkin apakah di pertemuan ke-6 atau ke-7, tapi di minggu depan kita masih online. Tapi di pertemuan 6 atau 7 nanti kita jadwalkan untuk masuk ke kampus. Jadi bagi teman-teman yang bisa datang ke kampus nanti boleh banget join ke kampus, nanti kita belajar bareng sambil praktekin bareng sekaligus eee sesi untuk mungkin kita kenalan juga sih ya, karena belum pernah ketemu, mungkin sekalian sharing juga nantinya di sana. Tapi kalau yang nggak bisa, nggak apa-apa, nanti mungkin masih sistemnya itu kita masih sistem hybrid. Jadi ya nanti ada online-nya, ada yang di, kampus dan juga ada yang online-nya juga. Bentuknya kayak gitu aja ya. Nanti di-update lagi, ke kalian, nanti mungkin untuk jadwalnya di pertemuan ke-6 atau ke-7. Nah, sama untuk, UTS, teman-teman nanti UTS itu kita bentuknya, Bapak sih mungkin mau bikin soalnya itu adalah soal untuk penyelesaian, lebih ke arah mungkin ini sih penyelesaian kasus, nanti mungkin ada beberapa soal dan itu nanti teman-teman boleh bikinin untuk programnya. Jadi bentuknya hampir sama kayak kita praktek biasa nih, yang kita mungkin sudah praktekkan sebelumnya, mungkin Bapak share satu kasus atau mungkin 2 kasus, teman-teman coba selesaikan. Nah, bentuknya sih kurang lebihnya seperti itu yang kita cobain. Nah, itu sih info update-nya ya, teman-teman nanti kalau, ada pertanyaan mungkin nanti boleh ditanyakan. Kalau, untuk mungkin berhubungan dengan ini ya, jadwal kita masuk ataupun sistemnya hybrid nantinya. Oke, kita,
lanjutkan lagi mungkin untuk di pertemuan keempat ini apa yang kita bahas untuk di mata kuliah kita. Pertemuan keempat ini sebenarnya masuk ke fungsi berikutnya sih, setelah teman-teman mungkin sudah paham minimal ya, karena ini ekspres banget kalau untuk di, mata kuliah kita, nggak ngebahas secara spesifik mungkin tipe data dulu aja mungkin 1 hari ataupun mungkin variabel dulu 1 hari, tapi kita jadikan semuanya itu satu pertemuan, jadi cukup ekspres. Jadi teman-teman coba belajar mungkin di luar dari, mata kuliah kita. Jadi harus dicoba juga sih, sambil mungkin nanti dipahami logikanya itu yang paling penting. Nah, di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai, flow control atau mungkin bahasanya itu, lebih jelasnya sih mungkin seperti, percabangan ya. Percabangan, nantinya percabangan ini nanti kaitannya dengan program yang, teman-teman juga buat. Ada fungsi mungkin kalau di setiap bahasa pemrograman itu pasti memakai fungsi ini juga, termasuk mungkin kayak tipe data, variabel, itu semua bahasa pemrograman hampir sama juga, ketentuannya juga sama, memakai fungsi itu juga. Nah, untuk percabangan yang kita pelajari itu ada fungsi yang dinamakan dengan if, kemudian ada juga if else, ada juga percabangan yang ketiga itu adalah if else if else. Jadi fungsi if ini kalau kita artikan mungkin ke bahasa Indonesia ya jika ya, kalau else itu kan atau. Jadi ada kondisi, ada juga pernyataan, teman-teman. Biasanya mungkin kalau kita lihat di if itu, berarti kondisinya itu ada satu, kemudian pernyataannya ya juga satu, gitu ya. Kalau di if else ya mungkin kondisinya ada 2 nih, bisa ya, bisa tidak gitu ya. Kalau kita mungkin, lihat secara logikanya dulu. Dan pernyataannya pun ada 2 pastinya yang akan nanti dicetak. Entah itu si if-nya yang dicetak atau si else-nya. Sedangkan kalau di if else itu kondisinya itu ada cukup banyak. Ya misalnya mungkin kondisinya itu bisa lebih dari 2 ataupun 3, bahkan mungkin bisa 5, bisa 6, bisa lebih dari 10 bahkan. Itu juga bisa dilakukan di if else. Jadi 3 fungsi ini yang kita coba mungkin ulas bareng-bareng dan kita cobain praktekkin juga, tapi minimal teman-teman pahami dulu dari logikanya dulu. Tapi itu sedikit pengantar teman-teman untuk mungkin berkaitan dengan if, if else, dan juga if else yang kita akan pelajari. Nah, untuk percabangan sendiri, teman-teman sebenarnya kalau di bahasa pemrograman, biasanya kita akan melihat yang dinamakan dengan kondisi sih. Jadi kondisi yang teman-teman lihat ini harus, dilihat kebenarannya. Kalau memang kondisi pertamanya itu memang dia itu sifatnya true ataupun mungkin bisa artinya benar, ya dia akan eksekusi si kondisi pertama. Tapi kalau kondisinya itu salah, ya misalnya dia sifatnya false, ya dia nggak akan eksekusi, kondisi yang, ada mungkin di pertama. Dia akan cari lagi kondisi berikutnya apakah ada atau enggak ya. Kalaupun ada, ya seandainya ada, ya dia akan ngecek lagi, kira-kira kondisinya itu betul atau enggak. Kalau kita mungkin bicara tentang if, else if, kemudian ada juga else if, itu juga kita kurang lebihnya hampir sama. Kita akan ngecek kondisinya. Dan itu nanti akan dicetak untuk pernyataan itu menyesuaikan dengan kondisinya kalau dia itu bersifat true. Kalau false, ya dia nggak akan mencetak itu, dia akan mencari kondisi yang memang, betul ataupun mungkin true. Nah, alur programnya bentuknya sih sederhana, teman-teman kalau untuk percabangan. Yang jelas dia mengecek dari kondisinya, harus ada kondisi yang memang harus dicek. Misal, contohnya, kalau hari ini cuacanya hujan, Bapak nggak jadi pergi ke kampus misalnya. Kalau hujan, kalau mungkin nggak hujan misalnya, ya Bapak pergi ke kampus. Itu kan ada 2 kondisi yang berbeda ya. Kalau memang, faktornya memang di cuaca, cuacanya itu misalnya hujan, ya Bapak nggak pergi ke kampus nih. Kalau nggak hujan, Bapak pergi ke kampus. Nah, itu ada 2 kondisi yang memang berbeda dan itu punya pernyataannya sendiri. Pernyataannya apa? Ya pernyataannya dari, Bapak bisa pergi ke kampus kalau kondisinya itu tidak hujan, maka dia akan pergi ke kampus. Nah itu, pernyataannya. Kalau kondisinya apa? Kalau kondisinya ya tadi, yang berhubungan dengan, cuaca tadi. Cuaca itu mungkin dia hujan atau enggak. Kalau dia misalnya hujan, ya pernyataannya berarti
Bapak nggak pergi ke kampus. Nah, dari logika itu aja teman-teman. Jadi coba pahami itunya deh. Dari logika itu teman-teman juga bisa lihat yang mana mungkin masuk ke dalam kondisi, mana yang masuk dalam pernyataan. Jadi intinya sih memang di percabangan ini lebih banyak ngebahas tentang kondisi dari yang kita akan cek, kondisinya itu betul atau enggak. Ambil dari Google juga, teman-teman bisa lihat dari mulai, kemudian dia print selamat pagi, selamat datang, print sampai jumpa, kemudian selesai. Ini adalah program sederhana yang memang nggak ada percabangannya, dibandingkan dengan ini, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, kalau ini adalah program sederhana juga, tapi di sini ada percabangannya. Tadi yang bisa kita lihat misalnya selamat pagi, selamat datang, kemudian dia mau keluar apa enggak. Kalau iya, ya mungkin dia print sampai jumpa, kalau tidak ya dia tidak jadi keluar, misalnya. Nah, ini kan ada 2 kondisi juga, ya, ada 2 kondisi di mana dia mau keluar atau enggak gitu ya. Dari mungkin ya dia udah ngucapin selamat pagi, selamat datang, dia kalau keluar, misalnya kondisinya dia true, ya dia print si sampai jumpa. Kalau tidak, ya dia tidak jadi keluar misalnya. Nah, ini ada 2 kondisi yang memang teman-teman bisa lihat juga ya. Di sini ada 2 kondisi dan masing-masingnya punya keluarannya masing-masing atau mungkin pernyataannya masing-masing. Nah, kita lihat mungkin untuk, percabangan yang pertama nih. Kalau yang belum memang kenal dengan fungsi dari ini, mungkin coba pahami lagi ya. Yang penting logikanya dulu paham sih. Kalau untuk fungsi penulisannya sambil jalan pasti bisa sih, teman-teman. Nah, ada satu, percabangan pertama yang kita mau bahas itu adalah if satu kondisi. Kalau if satu kondisi berarti kondisinya hanya satu, teman-teman. Dan pernyataannya pun hanya satu yang dicetak. Jadi misalnya kalau seandainya misalnya, contoh kasus yang tadi yang cuaca tadi, kalau kondisinya hujan, misalnya kondisinya hujan, Bapak nggak pergi ke kampus, tapi nggak ada ataunya atau else-nya. Kalau ada else-nya berarti kan kalau kondisi berikutnya ya, kalau memang kondisinya itu cuacanya nggak hujan, Bapak baru mungkin pergi ke kampus. Tapi kalau if satu kondisi, dia kondisinya hanya satu dan pernyataannya satu. Jadi kalau dilihat ya tergantung dari cuacanya ya. Cuacanya kalau dia memang dinyatakan hujan, ya berarti Bapak nggak pergi ke kampus, gitu ya. Dan mungkin nggak ada ataunya nih, jadi cuman hanya satu kondisi. Makanya kalau di sini teman-teman juga bisa lihat, ini contoh penulisannya jadi if kondisi, baru pernyataannya apa. Tapi kalau di luar dari itu gimana Pak misalnya? Kalau misalnya ada yang, mungkin nyetak ya di luar dari kondisinya, ya dia tetap nampilin programnya, ya mungkin dia build sukses, programnya dapat jalan, tapi nggak nampilin apa-apa teman-teman. Jadi bentuknya itu dia running programnya, tapi nggak nampilin apa-apa. Kalau memang dimasukin datanya itu di luar dari statement yang memang ada di kondisinya, yang false ya, maksudnya itu yang false. Dia nggak bakal nampilin apa-apa. Program tetap jalan, tapi nol atau mungkin kosong, gitu ya. Jadi pahami dulu, kalau if satu kondisi, intinya satu kondisi, satu pernyataan. Nah, ini contohnya. Jadi if true, dia lakukan sesuatu, kalau true, dia langsung kerjakan ini, kalau false, ya dia langsung kerjakan aja. Tapi dia nggak ada statement untuk si pernyataannya apa. Jadi kalau true, dia lakukan si pernyataan ini, gitu ya, dia langsung cetak. Kalau si false, dia lanjut, teman-teman. Jadi nggak ngelakuin apa-apa. Ini logikanya, kalau untuk di flowchart-nya ya, teman-teman bisa lihat juga. Nah, kalau untuk lebih jelasnya lagi, nah ini ada contoh juga, misalnya kalau dia, ini sih ada gambar, contohnya itu kayak gambar rumah ya. Rumah ini dia hanya menerima dari blok A, B, dan juga C, ceritanya di sini. Nah, jadi kalau mungkin bloknya atau mungkin nilainya itu bukan A atau B atau C, ya dia nggak memenuhi syarat, maka nggak diizinin masuk nih ceritanya ke dalam rumahnya gitu ya. Kalau nggak memenuhi syarat. Jika memenuhi syarat ya dia bisa masuk ke sini, kalau enggak ya dia langsung, melakukan proses yang ini, kalau nggak memenuhi syarat. Nah ini contoh gambarnya nih, teman-teman yang Bapak ambil dari buku. Nah ini kalau logika programnya sih bentuknya kayak gini. Jadi, pemikiran manusia misalnya ada sebuah rumah, dia itu mau menerima kotak itu hanya A, B, C.
Kemudian dia simpulkan nih kalau nilainya itu ABC, ya dia mungkin lulus gitu ya. Dan kalau di luar dari itu, ya dia nggak nyetak apa-apa gitu ya. Output-nya yang kalau mungkin nggak lulus, dia nggak nyetak apa-apa. Di luar dari A, B, C, teman-teman. Jadi tergantung dari nilainya, balik lagi. Tergantung dari nilai dari suatu kondisi. Nah, ini contohnya. Jika nilai A atau B, dia masuk ke sini. Jika nilai A atau B, kalau memang ini nggak sesuai dengan syarat dari si if, mungkin akan melakukan proses yang memang bukan dari fungsinya, misalnya di sini. Nah, ini ada contoh, kita mungkin cobain praktekin bareng-bareng, tapi nanti sambil selesai dari materi kita dulu aja ya. Nanti habis itu baru teman-teman mungkin boleh pahami dulu. Nah, eee kalau enggak gini aja deh, biar lebih paham, mungkin langsung dicobain aja deh kalau enggak ya. Teman-teman boleh buka, programnya juga, kita bareng-bareng nih, kita mau coba selesain kasus dari yang ada di modul ini. Jadi contoh pertama itu misalnya, kasusnya itu di sebuah toko buku, dia itu memberikan hadiah berupa perlengkapan sekolah, ya, perlengkapan sekolah, dia pada pembelinya jika dia mungkin belanja di atas dari 100.000. Jadi ini kita pakai if satu kondisi ya, teman-teman, bukan memakai if else. Jadi kasusnya dia kalau belanja lebih dari 100.000 atau mungkin di atas dari 100.000, maka dia akan dapat hadiah lah, gitu ya, pernyataannya dapat hadiah. Nah, simpelnya kalau kita coba terapkan mungkin di codingan kita, teman-teman, caranya itu kayak gini. Mungkin Bapak izin stop share dulu, nanti kita coba share lagi. Bapak buka aplikasinya dulu sebentar. Nanti teman-teman juga boleh sambil buka, kita sambil teori, sambil praktek ya. Kalau kali ini kita sambil teori, sambil praktek, supaya mungkin fungsinya teman-teman juga bisa tahu. Sebentar Bapak buka dulu aplikasinya. Oke, ya kebuka. Bapak coba izin share screen. Oke, teman-teman bisa lihat ke sini. Jadi kasusnya itu setelah teman-teman mungkin udah paham ya, minimal udah paham dulu logikanya dulu sih. Kalau logikanya udah masuk, seharusnya untuk penerapan programnya nggak terlalu sulit, teman-teman. Nah, caranya gini, pertama itu yang kita lakukan adalah kita tentukan dulu tipe datanya dulu. Kalau berdasarkan soal tadi kan, kalau kita belanja lebih dari 100.000, ya kita dapat hadiah, intinya gitu ya. Nah, berarti kan kita harus tentukan dulu tipe data dan juga nama variabelnya, gitu ya. Nah, misalnya kalau mungkin berhubungan dengan lebih besar sama dengan 100.000, nah di situ kan kita mungkin memakai operasi logika juga di sana, ada operasi logika yang kita pelajari kemarin dan juga mungkin ada juga tipe data yang kita pakai, termasuk mungkin variabel. Dan kalau kita lihat di soalnya, karena mungkin bentuknya itu adalah angka, berarti kita pakai integer aja, teman-teman. Jadi di sini kita tulis integer, misalnya kita contohkan misalnya belanja, ya belanjanya itu kita coba set, teman-teman itu jadi nilainya itu 0, seperti ini. Kemudian tergantung kita mungkin mau pakai fungsinya apa ya. Misalnya kalau Bapak mau bikin di sini user itu bisa menginputkan datanya, kemarin kita sempat belajar juga ya, memakai import java data until scanner kayak gini. Nah, fungsi ini biasanya untuk mungkin user itu bisa menginputkan datanya di output-nya. Jadi teman-teman mungkin bisa pakai ini atau mungkin mau langsung nembak langsung di nilainya pun sebenarnya bisa juga gitu ya. Tergantung dari teman-teman mau bikinnya gimana. Nah, kalau sudah bentuknya kayak gini, selanjutnya itu kita tinggal panggil si scanner-nya. Fungsinya sih sama, teman-teman tinggal mungkin memanggil si scanner, kemudian nama variabelnya apa, misalnya scan, new, misalnya scanner, ya, kemudian kita pakai sistem,
term dot in, misalnya contoh gini. Ya. Kemudian kalau sudah, kita sudah buat variabel dari si belanja. Nah, selanjutnya itu kita ambil inputannya ya. Ambil inputannya itu berarti kita pakai system out, kita tampilin mungkin untuk si apa keterangan untuk si belanja, misalnya total belanjanya berapa gitu ya, misalnya. Misalnya di sini kita tuliskan misalnya total belanja, misalnya belanjaan, misalnya begini aja ya. Belanjaan misalnya RP. Nah, kita kasih kayak gini, lupa titik komanya. Kemudian misalnya belanja sama dengan kita pakai si scan-nya kita ambil. Si variable scan ini kita ambil, kemudian dot. Nah, ingat kalau untuk tipe data integer, jadi di situ itu kita bisa pakai untuk memanggil si scan-nya itu memakai next int. Jadi next int ini khusus untuk tipe data yang basisnya itu memang integer. Tapi kalau gunakan misalnya kayak string, ya string itu biasanya cocoknya itu memakai next line. Kalau misalnya kalau pakai char, tipe datanya kalau char itu kan kalimat ya, teman-teman. Kalimat nggak bisa angka. Kalau string itu kan bisa angka, bisa kalimat. Nah, itu bisa pakai next line. Nah, kalau misalnya basisnya char, itu bisa pakai char add namanya. Nanti boleh dicari-cari atau mungkin boleh diterapin. Pakainya char add gitu ya. Nah, ini kita pakai next int, kemudian jangan lupa titik koma. Nah, setelah kita ambil inputannya, itu adalah keterangan total belanja, dan juga memanggil dari fungsi si scan. Selanjutnya itu kita coba buat manggil fungsi perulangannya, atau mungkin percabangannya, percabangannya. Nah, kita panggil fungsi if, kayak gini, kemudian buka kurung, seperti itu. Buka kurung, kita panggil si belanjaan, si belanjanya. Belanjanya itu kita set, misalnya jadi lebih besar 100.000. Contoh gini ya, lebih besar sama dengan misalnya 100.000 contohnya. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, nanti kalau kita cetak gitu ya, misalnya kalau dia belanjanya itu lebih dari 100.000 gitu ya, maka ya dia akan nyetak apa pesannya gitu ya. Nah, di sini kita pakai fungsinya sama, contohnya kayak gini. Dan di mana kita tinggal panggil aja si system out-nya dot print. Oke, kemudian misalnya selamat Anda mendapatkan hadiah. Contoh gini, hadiah misalnya tadi. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini kalau udah, ini tinggal di save dulu. Oke, kalau sudah, ini kita tinggal jalankan, teman-teman. Nanti kalau udah dijalankan, ya, nanti dia akan ngecek dulu, teman-teman, dari fungsi si pertama itu dia akan ngecek dari tipe datanya dulu dan juga variabelnya, di mana nanti yang dilakukan itu kita kan sudah set belanjanya itu jadi 0, kemudian dia akan ngecek lagi setelah mungkin udah ngecek dari variabel belanja dan scannernya, selanjutnya dia akan ngecek dari input yang kita lakukan, si total belanjaan tadi, yang mungkin akan ditampilkan, termasuk mungkin memanggil dari si belanjaan scan.nextInt. Selanjutnya dia akan ngecek lagi kondisi pertamanya ya, teman-teman, dari percabangan yang kita buat. Jika memang dia belanjanya itu lebih dari 100.000 gitu ya, dia mungkin akan dapat hadiah. Atau kalau misalnya kurang, seandainya kurang pun nanti dia dapat keterangannya apa gitu ya. Kalau misalnya mungkin nggak di bawah dari mungkin 100.000 gitu ya. Nah, nanti setelah itu ya kita bisa lihat hasilnya, kalau memang dia belanjanya lebih dari 100.000 ya dia dapat hadiah gitu ya. Kalau enggak ya berarti nggak dapat apa-apa gitu ya. Nah, misalnya contoh kita tes dulu yang 100.000 ya. 1, 2, ini kayaknya kurang ya. 1, 2, 3, 4. Nah, contoh aja deh ya, teman-teman.
Nah, kalau dia misalnya belanjanya 1.000, sorry, sorry. Ada yang kurang nggak teman-teman? Sorry, 1, 2, 3, 4. Coba kita jalanin lagi. Sorry teman-teman. Sebentar, komputer Bapak agak sedikit lama. Sebentar. Intinya sih kalau belanja dia lebih dari 100, ya dia akan cetak sih selamat Anda mendapatkan hadiah. Gitu ya. Sebentar, agak lama nih. Di compile-nya agak lama ya. Karena komputer Bapak lagi penuh-penuhnya banget sih, teman-teman. Atau sebentar ya, kalau kita set, set 0 agak-agak kurang dapat ya. Sebentar ya. Coba jalanin lagi. Sebentar, kita tunggu teman-teman. Kayaknya komputer Bapak agak lemot nih. Nah, kalau kita masukin sesuai, ini kayaknya nolnya kurang 1 deh. Sebentar. Saya coba jalan. Coba sebentar ya teman-teman. Bapak coba izin stop share dulu. Kayaknya agak lemot banget ini. Bapak coba closing dulu aplikasinya nih. Agak sedikit lama, teman-teman. Sebentar. Aplikasinya jalannya lama banget. Oke, nih coba jalankan lagi, teman-teman. Aplikasi Bapak kayaknya agak sedikit lama nih.
teman-teman bisa lihat lagi ke sini. Masih lemot juga ya. Sebentar ya teman-teman. Sebentar ya. Agak lemot nih. Intinya dia belanja lebih besar dari 100.000 ya. Nah, kalau kita bikin misalnya segini. Nah, selamat mungkin Anda dapatkan apa namanya? Selamat mungkin Anda dapat hadiah. Nah, intinya dia belanja lebih besar dari ya 100.000 gitu ya, misalnya contohnya. Jadi kalau mungkin nilainya itu dia masih sama ataupun mungkin di bawah dari itu, misalnya kalau kita jalanin lagi, ini sorry teman-teman agak sedikit lama, jadi makan waktu sekali nih. Kalau di bawah dari itu, misalnya dia belanja cuma hanya 1.000 gitu misalnya contohnya, nah itu kurang lebih dia nggak akan nampilin apa-apa sih, misalnya. Sorry agak sedikit lama nih. Bapak udah closing semuanya nih pada aplikasinya, udah sebentar agak sedikit lama ya, kenapa ya? Nah, kita coba yang misalnya yang kurang dari itu ya. Aduh, lama banget. Nah, kalau dia misalnya belanjanya cuma 500, misalnya 500 perak gitu ya, kemudian di enter, ya dia nggak nampilin apa-apa sih, tapi program tetap jalan. Teman-teman tadi sesuai dengan yang tadi kita praktekkan ya. Jadi tetap angkanya ya harus lebih besar dibandingkan dengan 100.000 gitu ya. Misalnya dia belanja cuma 500 perak ya berarti program tetap jalan tapi nggak akan eksekusi apa-apa karena nggak ada fungsi percabangan berikutnya gitu ya. Di sini hanya mungkin ada kondisinya satu, kemudian dia akan cetak pernyataan satu di sini. Nah, kalau soal nomor 2, mungkin supaya nggak balik-balik lagi, teman-teman juga bisa lihat di modulnya di portal. Kalau contoh soal nomor 2 itu, kalau teman-teman lihat, jika nilai matematika itu lebih besar 70, maka dia akan lulus ujian matematika, misalnya. Itu sebenarnya gampang, teman-teman. Ada juga yang memang memakai, kalau kita nggak pakai scanner, misalnya contoh gini, nggak pakai scanner, ya. Ini kita hapus saja, misalnya. Nanti boleh dicobain di rumah. Sambil mungkin dicobain juga sambil dicobain dipraktikin di sekarang. Kalau nggak pakai scanner, sebenarnya kita bisa langsung tembak di variabelnya. Misalnya kita contohnya gini, misalnya nilai, misalnya MTK, itu sama dengan, misalnya kita diisi nilainya langsung 80. Nilai ini berarti kan nilai dari si MTK itu dia harus 80 gitu ya. Ya kalau dia nilainya 80 gitu, kita bikin misalnya gini, kasusnya itu kan tadi jika nilai MTK-nya itu lebih besar dari 70 gitu ya, dia maka lulus pelajaran misalnya matematika contohnya. Nah, makanya di sini kita tinggal bikin aja si MTK-nya itu lebih besar, ya misalnya lebih besar 70 gitu ya. Nah, kemudian di bawahnya kita tinggal tambahkan misalnya system.out.print misalnya. Nah, ini tinggal kasih keterangannya apa. Misalnya selamat Anda lulus
pelajaran MTK misalnya, contoh gini. Ini masih gampang, teman-teman. Kemudian kalau udah tinggal dijalankan. Iya, bisa sih pakai compiler online ya. Agak-agak sedikit lemot sih, Mas. Nanti boleh dicoba. Nanti kalau nggak pakai Programmis atau online GDP. GDP juga bisa, online GDP. Programmis itu juga ada sih, compiler buat online ya. Nah, kalau ini lama kayaknya kita pindah ke online aja deh. Kalau nggak, ini kayaknya agak sedikit lemot nih. Teman-teman makan waktu banget soalnya. Kita baru masuk ke fungsi if, udah hampir 1 jam nih. Mungkin Bapak izin stop share deh ya. Kalau kita pakai online aja nih, bener. Solusi terakhir ini. Soalnya laptop Bapak lagi penuh-penuhnya banget ini, teman-teman. Kita coba pakai online aja deh. Oke, tes. Suara Bapak masih terdengar, teman-teman? Dengar, Pak. Nyaman? Oke. Sorry, agak kendala sedikit di internet nih. Internet Bapak tiba-tiba langsung apa namanya, drop. Bapak pakai kuota dulu deh sementara nih. Bapak izin off cam. Nah, kita pakai ini aja deh teman-teman. Ada satu ini, ada online PDP kayaknya bisa deh. PDP Java. Coba bentar ya. Nah, Java compiler. Mungkin Bapak pakai ini aja deh kalau enggak sementara. Sorry, ini karena internet Bapak lagi bermasalah sekali nih. Agak lemot lagi nih. Sebentar, agak lemot teman-teman. Internetnya agak lemot sebentar ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ke sini. Oke.
Nah, kalau sudah dilihat, teman-teman ke sini. Nah, ini contohnya. Jadi teman-teman bisa lihat juga. Jadi ini udah di running sama Bapak. Jadi kalau dilihat mungkin di sini nilai MTK-nya itu harus lebih besar sama dengan 80, lebih besar sama dengan 70, sorry. Dan nilai MTK-nya kita isikan tadi di variabel nilai MTK ini adalah 80. Jadi otomatis di sini kan harus dia di atas dari 70 ya. Dan di sini kalau teman-teman lihat, ya berarti statusnya dia lebih besar dari 70. Dan nanti dia akan nyetak dari selamat mungkin Anda lulus pelajaran MTK misalnya. Kalau ininya diubah, misalnya di bawah dari 70 sorry, misalnya dari nilainya itu 60 gitu ya. Kalau pas dijalankan, dieksekusi, nah nanti dia otomatis nggak nampilin apa-apa gitu ya. Karena ya memang nggak ada fungsi if kondisi berikutnya gitu ya. Nah itu contohnya sih teman-teman. Nah kita coba balik lagi ya. Minimal teman-teman paham ya. Ini contoh-contoh program yang simple-simple ya. Teman-teman yang simple saja. Mungkin Bapak izin share screen lagi. Nah, sini. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Nah, setelah teman-teman udah paham untuk if satu kondisi, gimana kalau untuk if dua kondisi? Kalau dua kondisi, tadi mungkin sesuai dengan yang kita udah bahas tadi. Ya, sesuai dengan yang kita udah bahas tadi. Jadi kalau if dua kondisi, itu artinya adalah kita melihat dari adanya dua kondisi dan adanya dua pernyataan. Jadi kalau kondisinya memang terpenuhi gitu ya, terpenuhi dalam arti ya berarti dia true, ya maka dia akan cetak si pernyataan pertama. Tapi kalau kondisi pernyataan pertama itu dia nilainya false, ya dia akan mungkin mengecek lagi ke kondisi berikutnya. Karena kan di sini ada dua kondisi ya, if else. Maka si else-nya itu akan dijalankan. Nanti dia akan ngecek lagi, else itu benar atau enggak sih ya, gitu ya. Kalau kondisinya betul, ya dia akan cetak si else-nya. Kalau enggak, ya dia mungkin nanti akan melakukan fungsi yang lain gitu ya, mungkin di luar dari itu. Nah, jadi kita coba lihat mungkin di contohnya yang di sini nih, misalnya. Nah, jika mungkin dia memenuhi syaratnya, ya syarat dari si if-nya, maka dia mungkin akan cetak di bagian sini, gitu ya. Kalau dia mungkin memenuhi dari syarat untuk si if-nya. Kalau tidak, ya dia mungkin akan melakukan si else-nya di sini. Nah, kita coba next lagi. Nah, ini contohnya. Jadi ini contoh penulisannya. Jadi if kondisi pernyataan pertama, else ini pernyataan kedua. Nah, kalau kita lihat ya mungkin dari sini ada dua kondisi. Jadi kondisi pertama yang akan dicek dulu, dia akan ngecek dulu benar nggak sih kondisi pertama gitu ya. Kalau benar ya dia akan cetak si pernyataan pertama. Kalau enggak ya dia akan cari pernyataan kedua. Gitu ya. Nah, ini contohnya teman-teman juga bisa lihat mungkin kalau ini kalau if satu kondisi, kalau ini dua kondisi. Mungkin kalau nilainya itu lebih besar 70, dia akan cetak si lulus. Kalau tidak ya dia akan cetak si gagal. Bentuknya seperti itu. Nah, kalau kita terapin mungkin ke nilai dari mungkin ya tadi contohnya itu kalau di sini misalnya jika nilai matematikanya si Andi itu lebih dari 70 gitu ya, lebih dari 70 pada ujian matematika, maka Andi lulus ujian. Jika tidak ya Andi tidak lulus ujian. Logikanya sih hampir sama dengan yang tadi yang kita cobain ya, teman-teman di di if satu kondisi. Di mana di sana kita tinggal tambahin else-nya aja sih. Misalnya kayak tadi contohnya itu yang dapat hadiah ya. Kalau misalnya dia belanja lebih dari 100.000, dia dapat hadiah misalnya boneka. Kalau tidak, ya dia mungkin dapat keterangan lagi misalnya else-nya belanjanya harus lebih dibanyakin nih misalnya contohnya. Nah, itu contohnya kurang lebih seperti itu. Jadi tambahin fungsi dari si else-nya. Nah, kita cobain deh ya, teman-teman. Kita cobain bareng-bareng. Kalau kita cobain, teman-teman juga bisa cobain bareng-bareng. Sebenarnya dari program yang kita ada buat ini, misalnya,
kita tinggal tambahin aja sih logikanya. Misalnya kalau dia di bawah dari itu, misalnya kita pakai else, kayak gini. Misalnya kalau dia di bawah dari itu, maka dia akan cetak misalnya Anda nggak lulus misalnya. Contoh ya, kita contohin. Misalnya Anda tidak lulus pelajaran MTK misalnya. Nah, nanti kalau di run, sorry, titik komanya, sorry teman-teman. Jadi kalau di run, dia akan cetak dari si Anda tidak lulus pelajaran MTK. Karena dia di bawah dari 70. Karena di sini operator yang kita pakai itu adalah lebih besar. Jadi ingetin lagi mungkin operator logika, teman-teman yang kita pelajari mungkin kemarin, ada lebih besar, kurang besar, atau mungkin kurang dari, lebih dari, gitu ya. Nah itu teman-teman coba pelajari lagi, mungkin kalau mau memakai fungsi itu, intinya itu bisa diterapkan di dalam if, gitu ya. Nah, kemudian selain itu, ya mungkin hampir sama juga kayak tadi mungkin yang boneka gitu ya, boneka, sorry, yang hadiah maksudnya. Yang hadiah juga mungkin bisa juga diterapkan dengan mungkin memakai else, teman-teman. Misal ya, kalau tadi kita contohkan mungkin yang tadi si boneka tadi, gitu ya. Mungkin Bapak coba ambil dari codingan tadi aja nih. Nah, yang ini. Coba kopas aja deh, biar lebih cepat. Nah, ini kita coba hapus dulu. Di sini ke sini. Nah, contohnya gini. Nah, ininya kita tambahin import java.until.scanner. Ini wajib banget teman-teman dipakai. Kalau nggak dipakai itu nanti kita nggak bisa ini ya, nggak bisa menjalankan dari si scanner. Jadi misalnya belanjanya tadi lebih misalnya segini. Nah ini kan selamat dapat Anda dapat hadiah gitu ya. Nah kalau kita tambahkan fungsi si else gitu ya, contohnya gini, kemudian tinggal dipanggil system out the print, ya misalnya kalau dia belanjanya kurang dari itu, misalnya Anda kurang beruntung, Anda kurang beruntung. Contoh aja ya teman-teman, ini ya keterangannya sih boleh apa aja, teman-teman boleh terapin apa aja, kemudian nanti tinggal di kondisikan aja mungkin apa yang mau ditampilin, misalnya aja misalnya. Nah, nanti kalau dijalankan kita uji coba mungkin ya di bawah dari nilai tersebut, misalnya contoh 500, dan di enter. Nah maka dia akan eksekusi si else-nya. Logikanya bentuknya seperti itu sih teman-teman. Dia akan ngecek kondisi si if-nya dulu yang ini. Kalau kondisi ini memang true atau betul, dia akan eksekusi yang ini. Kalau salah, misalnya ternyata yang dimasukin itu mungkin di bawah dari itu gitu ya. Ya maka dia akan cetak yang sini gitu ya. Maka dia akan cetak yang sini. Nah, bentuknya dia ngecek dulu kondisi pertama. Kalau kondisi pertama memang salah atau mungkin false, dia akan langsung eksekusi mungkin yang berikutnya. Beda kalau nanti kita pakai else if ya. If, else. Nanti kalau kondisinya seperti itu, kita bakalan ngecek dulu dari kondisi si if-nya, teman-teman. If pertama dulu yang akan dicek. Setelah itu, gitu. Nah, itu kalau kita memakai fungsi dari si if else, teman-teman. Nah, kalau kita coba balik lagi ke materinya sedikit. Tes. Suara bawah masih aman, teman-teman? Agak kesendat-sendat tadi kayaknya. Masih aman?
Aman, Pak. Aman ya. Oke, kita lihat lagi ya. Nah, kalau contoh kedua, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada contoh mungkin untuk buat program untuk menentukan bilangan ganjil sih, teman-teman. Kalau menentukan bilangan ganjil, logikanya itu kita ganjil atau genap ya. Logikanya itu kita akan mungkin memasukkan bilangannya dulu, misalnya masukin bilangan 2 atau misalnya 3, 2 dan 3 itu dia itu masuknya ke bilangan genap atau ganjil. Misalnya 2 dulu. Kalau 2, jadi mungkin akan muncul keterangan misalnya genap. Kalau mungkin bukan genap, ya dia akan muncul keterangan mungkin ganjil, gitu ya. Mungkin yang kita lakukan seperti itu. Nah, nanti yang kita lihat itu dia bilangan genap atau ganjil yang kita akan nilai. Nah, kalau kayak gitu caranya, teman-teman mungkin bisa pakai fungsinya itu sebenarnya di bagian kondisinya itu memakai satu itu modulus. Modulus itu mungkin kayak semacam sisa bagi ya, sisa bagi yang dilakukan, kemudian mencampurkannya dengan memakai sama dengan sama dengan. Sama dengan itu artinya dia akan ngecek dulu kalau kondisinya sisa baginya itu dia 0, logikanya dia akan mungkin cetak si genap. Kita patokannya di genap dulu aja deh, teman-teman. Kalau logikanya kalau mungkin buat nentuin bilangan genap atau ganjil. Nah, contohnya tuh kayak gini. Misalnya ya, kita buat bilangan genap dan ganjil nih. Tapi pakai scanner ya, teman-teman. Kita tetap pakai scanner. Contohnya gini. Misalnya, kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Nah, berarti yang kita tentukan pertama itu, misalnya kita ada tipe data integer. Ini kita kasih angka misalnya. Kemudian, Bapak nyalain kamera lagi deh, karena jaringannya udah mati. Nah, integer misalnya, angka, kemudian kita coba pakai string. String. Oke, kita pakai string, teman-teman, untuk keterangan. Misalnya kita kasih cat aja di gini. Kemudian system.out.print, gini ya, .out.print. Kemudian di sininya kita coba cetak misalnya masukkan angka. Kemudian titik koma. Nah, di sininya kayaknya kita perlu manggil dari si scanner ini. Sorry, kalau di angka. Scanner, kita kasih nama input aja deh, sama dengan new scanner system baca nggak system, sorry agak lemot, system.in kayak gini. Oke, kemudian jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kalau sudah, ini buat si scanner, manggil si scannernya, kemudian kita isikan mungkin variabel scanner itu dengan input. Nanti si input ini nanti yang kita panggil, teman-teman. Nah, selanjutnya itu kita coba panggil si angka, variabel angka ini, yang ini, kita jadikan untuk menampung dari si input. Tadi kita pakainya itu next. int, kayak gini. Nah, baru kita lakukan pengulangannya. Atau mungkin fungsi percabangannya. Nah, misalnya angka, nah logikanya itu, karena kita mau bikin yang genap dulu, supaya nyetak yang si genap, jadi logikanya itu kita ambil dari modulus aja, teman-teman. Modulus itu kayak gini, modulus dari 2 itu sama dengan 0, ya. Ini artinya itu berarti setiap mungkin ya kita bisa lihat mungkin apa yang memang dibagi dengan 2, sisa baginya 2 itu bernilai 0, sisa bagi 2 ya, sisa bagi 2 itu bernilai 0, jadi maka akan mencetak